Perkenalkan, nama saya Ahmad Nimrahansyah dengan nomor induk mahasiswa 2520241001. Saya dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya dengan tema peran teknologi digital dalam penyebaran informasi kesehatan yang akurat. Oke, di sini sudah bersama teman saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Campung. Oke, untuk Kak Nadila, kan di sini kita membahas tentang bagaimana peran digital dalam penyebaran informasi kesehatan. Kan kita di sini sebagai Gen Z atau generasi yang melek tentang teknologi. Jadi mungkin bagaimana tanggapannya Kak Nadila ini tentang teknologi sekarang untuk penyebaran informasi? Menurut saya peran teknologi digital itu sangat penting karena dia itu menyebarkan informasi yang akurat dengan mempermudah akses. Atau teknologi digital ini menyebarkan informasi secara akurat. Jadi, apakah Kanadila ini lebih percaya kepada teknologi digital atau ke tenaga medis secara langsung informasinya? Kalau menurut saya, kalau dari teknologi digital itu kan ada situs-situs webnya itu yang dari dokter atau dari lembaga kesehatan resmi seperti Melita atau dari referensi itu kan sudah dari sumbernya juga. Nah, kalau dari tenaga kesehatan juga sebenarnya dia bisa karena itu juga kan bagian dari lembaga kesehatan. Jadi menurut saya tuh kedua-dua itu informasinya itu sudah benar. Sudah benar, jadi saling melengkapi saja. Iya. Uh, untuk masalah web kan di teknologi digital ini bukan hanya ada web, mungkin ada seperti aplikasi-aplikasi sosial media, YouTube, bahkan TikTok, di mana para influencer ini menyebarkan informasi melalui video-video mereka, video-video singkat mereka. Kira-kira peran influencer sendiri ini bagaimana? Apakah itu sangat penting atau tidak terlalu penting? Karena kan tanpa influencer juga pengeditan video ini bisa menyebarkan informasi, contohnya pembuatan pamflet online atau sebagainya begitu. Jadi menurut saya peran influencer itu sangat berpengaruh apalagi kepada Gen Z ya. Dan kebanyakan juga orang itu kan kayak share di TikTok atau Instagram atau di YouTube. Mereka itu lebih tertarik dengan hasilnya daripada prosesnya. Jadi menurut saya itu peran influencer itu sangat penting. Sangat penting. Iya. Jadi seberapa sering Kanadila ini mencari informasi di media sosial atau aplikasi-aplikasi digital ini? Bisa dibilang itu saya ini cukup sering. Biasa kan di Google saya kayak baca tentang obat-obatan ya. Biasa itu kan saya cari-cari situ kayak di jurnal atau referensi dari dokter. Jadi saya bisa dibilang cukup sering sih. Jadi karena Nadila ini sering mencari informasi dari aplikasi atau platform digital ini, kira-kira dalam mencari informasi itu apakah ada kendala yang Nadila dapatkan, atau mungkin karena Nadila itu masih tidak paham tentang media sosial ini atau platform digital ini? Kalau menurut saya sih masalahnya itu dalam menyaring informasi yang benar. Kan kebanyakan informasi itu ada yang menyesatkan atau biasa juga informasinya itu tidak benar. Itu menurut saya. Jadi dari yang Kak Nadila bilang tadi, bagaimana caranya Kak Nadila itu mengatasi hal itu? Kira-kira bagaimana? Cara saya mengatasinya itu biasa saya masih mencari informasinya atau dari sumbernya, mungkin itu berasal dari dokter atau lembaga kesehatan resmi atau ada referensi ilmiahnya. Kalau biasa kan informasi yang tidak valid itu biasanya itu informasinya itu terlalu heboh begitu, nah atau tidak terlalu menjanjikan hasil yang instan. Jadi itu cara saya membedakan. Selanjutnya bagaimana atau apa
platform atau media sosial atau aplikasi-aplikasi digital favorit Kanadila dalam mencari informasi? Saya biasanya itu carinya di Google atau Google Scholar, atau bisa juga di Instagram dan YouTube, sama saja. Eh, Kanadila memilih Google atau media sosial itu ada alasan apa? Kenapa harus di situ? Karena menurut saya di situ kan sudah ada sumber terpercayanya, jadi saya carinya di situ. Jadi referensinya itu memang benar. Bagaimana peran teman-temannya Kanadila atau komunitas-komunitas online-nya Kanadila dalam memberikan informasi atau memverifikasi informasi itu? Bisa dibilang cukup besar. Kadang kan teman itu kan lebih dipercaya karena mempunyai pengalamannya langsung, tapi jika komunitasnya aktif dalam mencari fakta atau sumber yang terpercaya, bisa jadi itu menjadi sarana edukasi yang positif. Oke. Tapi kan untuk semua hal-hal yang sekarang terjadi ini kan tidak ada yang sempurna. Kira-kira apa rekomendasi dari Kanadila tentang platform-platform digital ini? Apakah masih ada kekurangan atau ingin ada yang lebih di-upgrade lagi agar kita sebagai Gen Z ini lebih bisa memahami platform tersebut? Kalau menurut saya itu dengan memperkuat verifikasi konten kesehatan tuh, misalnya verifikasi oleh tenaga medis kerjasama dengan instansi kesehatan, atau algoritma yang memprioritaskan sumber resmi dibandingkan konten clickbait. Jadi singkatnya itu lebih memperjelas sumbernya, Iya. gitu. Oke, mungkin hanya itu pertanyaan saya. Jadi kesimpulannya di sini, teknologi digital itu sangat penting di era saat ini dalam memberikan informasi tentang kesehatan, baik itu melalui media sosial ataupun platform-platform digital lainnya, terutama bagi Gen Z saat ini yang sehari-harinya itu memegang alat-alat yang seperti handphone ataupun gadget-gadget lainnya. Tapi untuk informasi digital ini harus lebih banyak diperbaiki untuk sebagai alat untuk menghindari informasi-informasi yang kurang jelas, contohnya seperti memperbarui atau memperjelas sumber-sumber yang ada. Mungkin sekian dari saya untuk Kanadila. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.